goals ke-12, yakni konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Pada goals ke-12 ini kita mendapatkan 2 indikator. Yang pertama, tersedia Perdes SKKDes tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga. Tetapi biasanya pasti akan ada bantuan dari pihak kabupaten, dari Dinas Lingkungan Hidup biasanya terkait hal ini, maka desa dapat juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi intervensi desa ataupun bekerja sama dengan pihak kabupaten. Contohnya sosialisasi tentang Perbub, juga nanti diturunkan lewat Perdes tentang usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan sebagainya. Kemudian mappingnya di dalam keuangan desa, yakni pada bidang 1 untuk jenis kegiatan pembuatan Perdes tersebut. Lalu yang kedua adalah tersedia unit pengolahan sampah. Ini ada kaitannya dengan goals ke-11 tadi. Kegiatannya tentu sama, pengadaan sarana persampahan, pengelolaan persampahan di wilayah produksi desa, juga sosialisasi pengelolaan sampah. Kita lanjut ke goals 13. Desa tangkap perubahan iklim. Ya, pada goals ke-13 ini adalah ada 1 indikator, yakni penanganan mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT. Nah, laju pencapaiannya 11,26. Kita bisa melakukan intervensi yang bisa mencapai target indikator. Yang pertama adalah sosialisasi tentang bencana di desa. Artinya masyarakat disadarkan ketika terjadi bencana yang terjadi terus-menerus ataupun kira-kira akibat dari bencana tersebut menimbulkan bencana baru lainnya. Nah, itu yang perlu pemerintah desa pelajari lebih lanjut. Juga dapat bekerja sama dengan BPBD di kabupatennya, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terkait bencana-bencana yang biasanya selalu terjadi setiap tahunnya di desa, baik dengan UPT maupun dengan akibat daripada industri ataupun yang memang disebabkan oleh alam. Kemudian dapat dilakukan pelatihan kader, kemudian pembuatan jalur evaluasi bencana, pengadaan sarana tanggap darurat desa, juga penghijauan akibat, misalnya kita melihat daripada bencana itu misalnya diakibatkan akibat operasi batu bara misalnya, maka dapat dilakukan penghijauan jalan lingkungan, pasos, pasum, dan pekarangan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan pada bidang 3, ya, ataupun juga pada bidang 5 tentang penanggulangan bencana. Berikutnya kita masuk kepada goals ke-14, Desa Peduli Lingkungan Laut, ya. Pada Desa Peduli Lingkungan Laut ini tentu ada tersedia Perdes atau SKKDes tentang tata ruang desa. Tadi Pak Kaban sudah menyampaikan terkait pertanyaan dari penanya yang sebelumnya, seri sebelumnya, bagaimana contoh tentang tata ruang desa dan sebagainya. Nah, di sini memang salah satu yang harus kita lakukan, desa lakukan adalah harus membuat Perdes kepala desa tentang tata ruang itu. Nah, tetapi sebelum tata ruang desa itu selesai, desa juga harus selesai dengan batas-batas desa. Tentunya beberapa jenis kegiatan yang bisa dilakukan adalah tentang pelatihan, tentang semacam perhitungan pekarangan, atau desa dapat mengidentifikasi sendiri lahan dan kebun serta pekarangannya. Kemudian ada Perdes Perlindungan Sumber Laut juga apabila merupakan daerah perdesaan laut ataupun daerah desa di daratan. Nah, kegiatan ini itu terkait dengan penyusunan kebijakan di luar dari keuangan, itu ada pada bidang 1, subbidang tata praja pemerintahan desa. Kemudian luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luar desa. Ini dapat dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan kawasan konservasi perairan di desa dengan bekerja sama dengan supradesa dan OPD di kabupaten yang terkait tentang kawasan perairan desa. Tidak ada illegal fishing. Kegiatan yang bisa dilakukan yakni sosialisasi untuk
regulasi terkait illegal fishing tersebut, kemudian melibatkan Satlinmas dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mencegah illegal fishing, serta perdes perlindungan lingkungan alam di desa. Ini termasuk seperti yang di atas tadi tentang perdes tata ruang. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan pada subbidang 4, bidang pemberdayaan, dengan subbidang kelautan dan perikanan. Kegiatannya adalah baik berupa ketika sosialisasi adalah berupa bintek, pelatihan mengenai perikanan darat, dan kemudian juga dapat dilakukan dengan pembangunan rehabilitasi yang berkaitan dengan usaha perikanan masyarakat desa. Berikutnya, goals terakhir adalah goals 15 secara nasional, Desa Peduli Lingkungan Darat. Kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan dari setiap indikator adalah tentu saja yang pertama, tersedianya ketika indikatornya tersedia perdes SK tentang keanekaragaman hayati, maka kegiatan yang harus dapat dilakukan adalah desa membuat perdes tentang keanekaragaman hayati tersebut, lalu mensosialisasikannya. Kemudian desa dari hasil itu dapat membuat membangun taman desa sebagai satu bentuk dari keanekaragaman hayati tersebut, dan membangun ruang bermain anak atau ruang bermain anak di desa, dan juga melakukan pembangunan hutan desa dan melindungi hutan lindung atau kawasan hijau yang ada di desa. Dan kegiatan-kegiatan ini kita bisa mappingkan di dalam sub-sub bidang yang ada di Siskudes, itu baik bidang 2 dengan sub bidang kehutanan dan lingkungan maupun bidang 1 untuk penyusunan rencana kebijakan di luar daripada perencanaan keuangan. Itu ada mata belanjanya di sana. Ketika kita sudah selesai memappingkan jenis kegiatannya, kita dapat menganalisis data tadi untuk memasukkan ke dalam format-format RKP dan RPJM. Saya memberi contoh untuk hari ini adalah salah satu desa di Desa Batuah namanya, di Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur. Saya memberikan contoh ini dengan capaian goals ke 7, 8, 9, 10 sampai ke 15-nya. Goal ke-7 desa berenergi bersih dan terbarukan dengan capaian 98,77. Capaian secara umum di desa ini adalah 46,7. Nah, ini sangat kecil memang Bapak Ibu hasil rekomendasi SDGs kabupaten ini. Semoga bisa terbaca, kalaupun tidak nanti bisa dilihat di website untuk paparan ini ya, bisa dicek goals hasil rekomendasi dari data SDGs tadi. Nah, di sini ada target capaian tahun, kemudian ada tahun pelaksanaan. Nah, kegiatan-kegiatannya dapat kita sesuaikan dengan mapping goals tadi. Nah, jadi saya coba mappingkan dulu dari data ini, data goals tadi, kita mappingkan dulu ke dalam jenis kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai target indikator. Seperti goal ke-7 untuk desa ini adalah bantuan pengadaan listrik pada masyarakat miskin, kemudian pembangunan rehab dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya. Ini karena mempunyai nilai semua maka dapat kita mappingkan. Kemudian juga berikutnya juga kita mappingkan kembali jenis-jenis kegiatan sama seperti SDGs nasional tadi ya. Ini goal 9, goal 10, goal 11 sampai nanti pada akhirnya ke goals 15. Nah, dari goals 15 ini untuk masuk ke RPJMDes-nya kita bisa masukkan jenis kegiatannya. Seperti untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dari mapping Siskudes tadi, ada contoh untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa
dalam hal sosialisasi terkait misalnya penyusunan perlindungan perairan sungai seperti itu, maka kita dapat melakukan kegiatannya di dalam RPJM dengan format mendukung SDGs ke-10, ke-15. Data existing itu kita dapat dari data di rekomendasi tadi. Ya, data di rekomendasi kita tuliskan tahunnya, terus kemudian kita isi ke tahun pelaksanaan sampai kepada jenis biayanya. Tetapi tentu saja format ini, sebelum masuk kepada format ini kita harus mengisi format daftar program rencana yang akan masuk ke desa. Nah, dari format ini masuk ke dalam format RPJM. Dengan melihat daftar rencana program ini kita akan tahu siapa yang akan mengintervensinya. Terus kemudian baru masuk ke dalam rancangan RPJM-nya seperti ini. Nah, setelah RPJM-nya bagi desa, kepala desa baru, ya tentu harus menyusun RPJM ini melalui daftar rencana program yang masuk ke desa, dilihat dari data SDGs tadi. Terus kemudian baru masuk ke rancangan 1 tahunnya, ya ini rancangan rencana kerja pemerintah desanya. Seperti kemarin kita mappingkan dengan nama-nama kegiatan yang sudah kita ambil dari Siskudes tadi, dengan lokusnya, datanya dari rekomendasi tadi, maka kita dapat menyusun ke bidang-bidang belanjanya.